Ketika krisis Laut Cina Selatan memanas, ketika kudeta militer terjadi di Myanmar, dan saat kapal asing diam-diam masuk ke Selat Malaka, apakah TNI sudah tahu semuanya sebelum dunia mengetahuinya? Pertanyaannya bukan hanya seberapa kuat militer Indonesia, tapi seberapa dalam jaringan intelijen TNI bekerja diam-diam di Asia Tenggara, karena kekuatan sebenarnya bukan di senjata, tapi di informasi. Apa itu jaringan intelijen Tentara Nasional Indonesia? Ketika berbicara soal kekuatan militer, yang sering dibahas adalah jumlah pesawat, kapal perang, atau pasukan tempur. Namun, kekuatan paling menentukan dalam sebuah konflik justru tidak terlihat, yaitu intelijen. Dan disinilah posisi TNI berdiri kuat secara diam-diam. Jaringan intelijen TNI tidak bekerja seperti film spionase. Mereka bergerak senyap, sistematis, dan berlapis. Terdiri dari berbagai elemen kunci seperti BAIS TNI, Badan Intelijen Strategis yang memayungi seluruh operasi intelijen di 3 matra. Pusintelat, unit pengumpul informasi dari darat termasuk operasi teritorial dan pengawasan wilayah sensitif. Dinas Intelijen TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang fokus pada lalu lintas udara dan laut serta pengintaian sinyal dan frekuensi. Namun kekuatannya tidak hanya di dalam negeri. Banyak bagian dari sistem intelijen TNI justru ditempatkan di luar negeri, menjadi mata dan telinga Indonesia di Asia Tenggara. Mereka mengawasi pergerakan militer negara tetangga, membaca pola kebijakan, dan bahkan memetakan siapa kawan dan siapa lawan yang berselimut senyum diplomatik. Di balik bayangan, operasi diam-diam di kawasan. Bagaimana TNI bisa mendeteksi kapal asing yang menyusup ke zona ekonomi eksklusif Indonesia? Bagaimana informasi aktivitas militer Cina di Laut Natuna bisa tiba lebih dulu ke Mabes TNI, bahkan sebelum muncul di media internasional? Jawabannya ada pada kekuatan operasi intelijen luar negeri yang dilakukan di balik bayangan. TNI tidak hanya mengandalkan satelit atau drone untuk mengumpulkan informasi, namun juga membangun jaringan human intelligence. Ini adalah sistem pengumpulan informasi dari manusia, baik melalui agen langsung, mitra lokal, maupun jalur diplomatik terselubung. Beberapa atase pertahanan Indonesia di luar negeri, baik di Singapura, Malaysia, hingga Kamboja, bukan sekadar duta formal. Mereka adalah bagian dari mata dan telinga Tentara Nasional Indonesia yang secara legal melakukan pengamatan terhadap perkembangan militer kawasan. Selain itu, TNI juga memanfaatkan keberadaan pelaut Indonesia, awak kapal, hingga komunitas ekspatriat di luar negeri sebagai early warning system alami. Jaringan ini diam-diam menyuplai informasi tentang kapal perang asing, pembangunan basis militer, hingga pergerakan pasukan tak biasa di kawasan Asia Tenggara. Informasi itu lalu diproses oleh unit analisis strategis BAIS, diolah, diverifikasi silang dengan sinyal intelijen dan data drone pengintai, dan kemudian menjadi dasar kebijakan militer Indonesia. Disinilah kekuatan sebenarnya, operasi senyap yang mampu mencegah krisis sebelum meledak. Operasi bersama Asia Tenggara bukan kawasan bisu. Asia Tenggara bukan kawasan pasif. Di balik senyum diplomatik dan forum-forum ASEAN tersimpan persaingan senyap antar badan intelijen negara-negara di kawasan. Namun menariknya, di antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia seringkali menjadi poros utama dalam operasi intelijen bersama, terutama dalam isu lintas batas seperti penanggulangan terorisme di Filipina Selatan, pemburuan kelompok separatis bersenjata lintas negara, penanganan jaringan penyelundupan senjata dan narkotika lintas wilayah ASEAN. Dalam beberapa operasi bersama, justru data intelijen dari BAIS TNI menjadi dasar arah tindakan gabungan. Contohnya, saat krisis penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf di Laut Sulu, data posisi kapal dan profil penyandera justru lebih cepat dikonfirmasi melalui jaringan Indonesia. Ini bukan hanya soal kecanggihan alat,
tetapi soal kedalaman relasi dan kualitas jaringan manusia di lapangan. TNI tidak pernah menyombongkan diri, tapi rekam jejak membuktikan ketika informasi dibutuhkan, seringkali TNI adalah pihak pertama yang sudah tahu dan pihak pertama yang mengabari negara lain. Inilah posisi unik Indonesia, netral, dipercaya, tapi siap jika dibutuhkan. Karakter ini menjadikan intelijen TNI sebagai aktor regional yang diperhitungkan, meski jarang disebut dalam media terbuka. Kerahasiaan, mengapa tidak pernah dibuka ke publik? Jika intelijen Tentara Nasional Indonesia begitu aktif, begitu luas jaringannya, dan berperan dalam operasi strategis di kawasan, mengapa hal ini jarang terdengar? Mengapa tak pernah muncul di berita utama atau laporan resmi pemerintah? Jawabannya sederhana, karena keberhasilan intelijen justru terletak pada diamnya. Tidak seperti operasi tempur yang bisa ditampilkan, operasi intelijen hanya dikenal oleh sedikit orang yang memang perlu tahu. Bahkan di lingkungan militer sendiri, informasi operasi intelijen hanya disampaikan pada tingkat komando tertinggi. Tidak ada publikasi, tidak ada medali, karena misi intelijen bukan mencari pengakuan, tapi mencegah ancaman sebelum terjadi. Banyak konflik yang gagal terjadi karena informasi datang tepat waktu. Banyak penyusupan dicegah sebelum masuk wilayah, dan banyak kepentingan nasional terlindungi, bukan karena ada tembakan, tapi karena ada informasi. Inilah kenapa BAIS TNI dan unit intelijen lainnya jarang tampil ke publik, karena dalam dunia intelijen, yang bicara terlalu banyak biasanya tidak tahu apa-apa. TNI dan cengkraman informasi kawasan. Jadi, seberapa dalam jaringan intelijen TNI di Asia Tenggara? Jawabannya, lebih dalam dari yang bisa dibayangkan publik, karena TNI tidak hanya mengawasi perbatasan dan mengamati radar. TNI juga membaca situasi diplomatik, memetakan aktor non-negara, dan menjalin jaringan manusia hingga ke pusat-pusat kekuasaan di luar negeri. Dalam dunia yang makin kompleks dan tak menentu, kekuatan sejati bukan hanya pada jumlah pesawat atau rudal, tetapi pada siapa yang lebih dulu tahu. Dan disitulah peran utama intelijen, mencegah sebelum konflik terjadi. Indonesia mungkin tak banyak bicara, namun melalui BAIS TNI dan jaringan intelijennya, Indonesia diam-diam menjadi penyeimbang strategis kawasan Asia Tenggara. Karena kekuatan sejati bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling cepat mengetahui dan paling tepat mengambil keputusan. Sekarang, kami ingin tahu pendapat Anda, apakah kekuatan intelijen TNI sudah cukup untuk menjaga kepentingan Indonesia di Asia Tenggara? Atau justru perlu diperkuat lagi di tengah situasi global yang makin tidak pasti? Tulis opini Anda di kolom komentar, kami baca dan diskusikan bersama.